Selamat datang di channel YouTube Pengabdi Negeri Sultan. Channel ini kedepannya bakal sering membahas apa aja yang berkaitan sama aparatur sipil negara atau ASN, tunjangan kinerja atau TUKIN, punya Kemensultan tentunya, tambahan penghasilan atau passive income bagi para ASN, dan perihal yang berkembang. Video kali ini akan membahas trending topik awal tahun 2023, yaitu pajak 5%, yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai pajak penghasilan. Oke, kita lihat pencarian sumber beritanya dulu. Jadi, setelah melihat beberapa sumber berita, semula masyarakat yang tidak terkena pajak penghasilan atau PTKP adalah karyawan dengan gaji sebesar 4.500.000 per bulannya. Sementara dalam regulasi baru, kini batas penghasilannya dinaikkan menjadi 5 juta rupiah per bulan. Artinya, pekerja dengan gaji minimal 5 juta dalam sebulan akan terkena pajak penghasilan (PPh). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh. Sehingga pekerja dengan penghasilan 4.500.000 per bulan atau 54 juta per tahun tak lagi dikenakan PPh atau menjadi PTKP. Persentase pengenaan pajak PPh berdasarkan pasal 21 yang sama, yaitu 5%. Dalam aturan ini hanya batas PTKP yang berubah. Oke, supaya imbang informasinya antara media dengan instansinya, mari kita lihat sumbernya langsung. Kita pilih akun Instagramnya Ditjen Pajak. Cari Ditjen Pajak. Nah, di akun Instagramnya sangat aktif ya, membahas isu-isu yang sedang berkembang. Oke, yang pertama ini, gaji 5 juta kini kena pajak. Faktanya, pada dasarnya perubahan tarif PPh tidak menambah beban pajak sama sekali bagi orang pribadi dengan gaji sampai dengan 5 juta sebulan. Nah, lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai 50 juta, sekarang dinaikkan menjadi 60 juta. Tarifnya tetap 5%. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPh saat ini, sampai dengan 50 juta itu 5%. Kemudian, lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta, 15%. Lebih dari 250 juta sampai 500 juta, 25%, dan yang terakhir, lebih dari 500 juta, 30%. Nah, berdasar Undang-Undang HPP yang baru, itu ada perbedaan ya, sampai dengan 60 juta rupiah, itu tetap 5%, lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta, 15%, lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, 25%, lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar, 30%, dan lebih dari 5 miliar, itu pajaknya 35%. Nah, untuk perhitungannya kita buka slide selanjutnya. Nah, ini contoh sederhana perhitungan PPh dengan berbagai tingkat penghasilan. Yang sebelah kiri, penghasilan 4.500.000, yang sebelah kanan penghasilan 5 juta. Jadi untuk per tahunnya ada yang 54 juta dan yang sebelah kanan 60 juta. Nah, yang baru ini untuk yang 5 juta ya, lama dan baru. Untuk yang lama 5% kali 6 juta. Jadi 300.000 untuk dalam 1 tahun. Sedangkan yang baru 5 kali 6 juta itu tetap 300.000 per tahun. Ini yang untuk 9 juta dan 10 juta. Contoh perhitungannya, untuk 9 juta
yang lama itu 5% kali 54 juta, jadi dalam setahun 2,7 juta. Kemudian yang 10 juta bisa dilihat ya dalam video, perhitungannya sudah dicontohkan. Nah, dari contoh sederhana ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif baru mengurangi beban pajak para pekerja menengah ke bawah. Masyarakat dengan berpenghasilan sampai dengan 4.500.000 per bulan, 54 juta per tahun, tetap tidak membayar pajak penghasilan. Masyarakat dengan berpenghasilan 5 juta per bulan sejak dahulu memang telah wajib membayar pajak. Oke. Nah, kita lihat konten selanjutnya. Jadi, si akun Ditjen Pajak ini, mereka nggak cukup mengupload informasi yang sangat dibutuhkan berdasarkan isu yang sangat berkembang. Nah, ini ada konten lagi. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi, di sini, di headline-nya itu 5 juta rupiah kali 5%. Oh, itu salah banget. Seharusnya kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak dahulu. PTKP merupakan nilai yang dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Cara hitungnya, contoh yang sederhana, Arif, seorang karyawan dengan penghasilan bersih 5 juta per bulan. Arif masih lajang dan tidak punya tanggungan. Bagaimana menghitung pajak penghasilannya? Nah, 5 juta kali 5% sama dengan 250.000 per bulan. Salah. Caranya seperti ini. Penghasilan neto sebulan 5 juta rupiah. Disetahunkan kali 12 itu 60 juta rupiah. Dikurangi PTKP atau TK 0, 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya itu 6 juta. Dikali tarif PPh 5%. Jadi 300.000 per tahun. Jadi pajak yang terutang adalah 300.000 per tahun atau 25.000 per bulan. Kalau kita bandingin sama kopi-kopi yang ada di mall, ini lebih murah sih, dan itu pun per bulan hitungannya ya. Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa dilihat lagi konten yang ada di akun Instagram Ditjen Pajak RI. Nanti bisa dibuka beberapa konten. Kalaupun nanti masih bingung, bisa dihubungi ke layanan telepon, email, Twitter, dan live chat di pajak.go.id. Nah, nanti di sana teman-teman bisa nanya secara langsung. Nah, dari sini kita bisa kasih nilai plus kepada akun Instagram Ditjen Pajak RI yang telah memberikan informasi sebagus mungkin ya. Nah, dilihat dari media sosial mereka itu, mereka sangat aktif dan menyampaikan informasi yang sangat tepat sasaran, sesuai dengan isu yang trending. Oke, untuk video pembahasan pajak 5% seharusnya sudah jelas ya. Sudah clear juga, kita sudah lihat dari berbagai sumber, dan kita bandingkan dengan akun Instagram Ditjen Pajak RI, sudah terjawab dengan jelas. Nah, kita akan beralih ke topik yang sangat dinantikan. Topiknya itu lebih wah menurut saya dibandingkan dengan media saat ini yang diangkat ke berita. Apa itu? Ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan pajak 5% ini. Nah, nanti saya sampaikan lengkapnya ada di video kedepannya ya, video selanjutnya. Nah, untuk itu saya kasih spoilernya dulu supaya teman-teman bisa menyambungkan antara video ini dengan video kedepannya. Mari kita lihat. Kalian tahu, sebenarnya banyak fakta dan bukan isu yang kurang diangkat oleh media. Apa itu? Tunjangan kinerja atau tukin. Tahu nggak sih, di negeri Konoha ini
ada tukin yang tinggi sekali seperti harapan orang tua? Ya, namanya tunjangan kinerja Kemensultan atau Kementerian Sultan yang menjadi puncak top tier tukin untuk saat ini. Kenapa disebut Kementerian Sultan? Karena tunjangan kinerja yang gede banget. Saking gedenya, bisa bersaing sama Sultan Timur Tengah. Bayangin aja, tukin bisa 5 kali lipat gaji pokok. Oh iya, tambahan informasi buat seluruh penonton, gaji pokok ASN seluruh Indonesia sama, tidak ada perbedaan. Hanya berdasarkan golongan dan masa kerja. Kemudian, tunjangan kinerja sangatlah berbeda antar instansi, kementerian, atau lembaga. Oke, langsung saja kita lihat beberapa sumber yang sudah direkap. Salah satu sumbernya itu Twitter, karena di Twitter itu sangat lumayan dibahas tentang tukin. Nah, pembahasan tukin Sultan di video ini itu nggak bakal selesai. Cukup highlight aja ya buat spoiler video kedepannya. Jadi, nanti ada video lanjutan yang khusus membahas tunjangan kinerja di setiap kementerian atau lembaga. Utas yang lagi dibuka ini adalah tukin top tier pertama dari Ditjen Pajak berdasarkan Perpres nomor 96 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Bisa dilihat tukin dari grade atau kelas jabatan 26 sampai dengan kelas jabatan 4. Itu sangat tinggi. Untuk CPNS saja sudah CPNS itu grade 7, grade 8 sudah 2 digit ya teman-teman. Nah, ini akan dibahas di video kedepannya. Jadi, subscribe, like, komen, dan share untuk video ini. Terima kasih.